Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melia Devika, guru di SMA Kartika 15 Padang. Pada saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Sriwijaya Palembang. Pada hari ini, yaitu hari Senin tanggal 23 November tahun 2020, saya akan melakukan perekaman praktek pembelajaran bersama peserta didik saya, di mana perekaman ini adalah sebagai syarat saya untuk mengikuti ujian kinerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda hari ini? Alhamdulillah Sehat, baik. Bu. Alhamdulillah sehat ya. Selalu jaga kesehatan ya nak ya. Jangan sampai main-main keluar. Ya, Bu. Bu. Ada. Bagaimana suara Ibu, jelas nggak kedengarannya? Bu. Jelas, Bu. Jelas Bu, alhamdulillah. Jaringan kalian bagus kan? Bagus. Enggak, Bu. Agak putus-putus. Bagus. Nah, ya, kalau yang putus-putus itu nanti masuk lagi ya. Oke. Iya. Baik Ananda, bertemu lagi ya sama Ibu dalam mata pelajaran ekonomi. Sebelum mulai, silakan Ananda, Rahul, bantu teman-temannya untuk berdoa. Mana nih Rahul? Bu. Bantu temannya untuk berdoa. Siap gerak. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Rahul. Ya, Bu. Oke, baik Ananda, setelah berdoa jangan lupa isi absen. Nanti Ibu kirim di Google Form ya, yang udah nanti Ibu kirim apanya ya, formulirnya. Nanti yang nampaknya yang belum masuk di sini baru hanya 2 orang lagi, tapi jangan lupa konfirmasi nanti apanya ya, apanya namanya tuh, kehadirannya di. Oke. Baik Ananda, sebelum kita masuk ke materi baru, minggu kemarin kita udah mempelajari materi apa? Siapa yang ingat materi apa yang kita pelajaran minggu kemarin? Produksi, Bu. Produksi. Ya, satu orang menjawab. Produksi. Produksi. Ayo Najmi, apa itu produksi Najmi? Produksi ialah suatu kegiatan untuk menghasilkan dan menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Ya, bagus. Geo, apa faktor-faktor produksi, Geo? Apa, Bu? Faktor-faktor produksi itu Faktor-faktor apa? produksi, faktor alam, tenaga Ya. kerja, faktor Ya. modal, dan faktor keahlian. Ya, bagus ya. Nah, itu pelajaran kita minggu kemarin ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang distribusi ya. Ini masih materi tentang lanjutan materi yang kemarin ya. Nah, sekarang kita masuk yang distribusinya lagi. Ibu akan menampilkan apanya, media pembelajarannya. Silakan Ananda simak, Ananda lihat ya. Nah, ini pelajaran kita hari kelihatan, Nak? Kelihatan, Bu. Nah, ini pelajaran kita, kompetisi dasarnya adalah menganalisis peran pelaku kegiatan ekonomi. Yang kedua, 4-3-nya menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Ya, kemudian apa indikatornya? Nah, indikator pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama tentang distribusi. Ada 3 yang akan kita bahas di distribusi, yaitu menganalisis konsep distribusi, kemudian mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi, kemudian menganalisis mata rantai distribusi. Nah, itu yang di bagian distribusi. Kalau di bagian konsumsi, nanti kita akan membahas mengenai menganalisis apa itu konsumsi, kemudian mendeskripsikan tujuan konsumsi, teori konsumsi, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi, dan yang terakhir nanti kita akan menganalisis teori perilaku konsumen.
Apa tujuan pembelajaran kita? Nah, melalui pembelajaran jarak jauh dengan aplikasi Zoom Meeting dan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning, peserta didik dapat 1. Menganalisis konsep distribusi, 2. Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi distribusi, yang ketiga, menganalisis mata rantai distribusi, yang keempat, menganalisis konsep konsumsi, mendeskripsikan tujuan konsumsi, mendeskripsikan teori konsumsi, kemudian mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Nah, sebelum kita masuk ke materi apa itu distribusi dan konsumsi, coba Ananda perhatikan gambar berikut ini. Coba perhatikan, ada 2 gambar. Yang ini gambar yang pertama, dan ini gambar Distribusi. yang kedua. Coba analisis kalian kelompok kan udah Ibu bagi kan? Nah, Ya, Bu. Ya, Bu. pertama kelompok kalian. Yang gambar pertama ini apa? Dan yang gambar Distribusi. ini apa? Nah, aku kasih waktu 5 menit. Coba kalian kalian dengan kelompok kalian ya. Tolong mic-nya dimatikan ya, Nak ya. Nanti kalau udah Ibu panggil baru dijawab ya. Aku kasih waktu. Nah, oke. Coba kelompok 1. Apa kegiatan apa yang ada di gambar tersebut? Pada gambar tersebut, baiklah kelompok 1 akan menganalisis pada gambar tersebut, menjelaskan tentang kegiatan distribusi yang akan menjelaskan tentang kegiatan distribusi. Distribusi yaitu kegiatan menyalurkan atau Ya, lanjut. Lanjut, Nada. pola persaingan, perubahan gaya hidup konsumen, adanya inovasi produk baru. Yang Ya. kedua, faktor barang, nilai suatu barang, besar dan berat barang, serta komoditas barang dan pengemasannya. Yang Ya. ketiga, faktor perusahaan, sumber dana, kualitas, manajemen, dan bentuk pelayanan yang diberikan. Yang keempat, faktor kebiasaan dan pembelian pelayanan sementara, kegunaan perantara, dan biaya pengiriman barang. Oke, Yang bagus ya kelompok 1. Ada kelompok lain ada tanggapan enggak atau ada tambahan? Coba kelompok lain ada tambahan. Kelompok Mata 1 rantai tidak menjawab, dari- itu pengertian distribusi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jadi dari gambar ini dia tahu itu distribusi itu apa, faktor-faktornya apa. Kelompok lain ada tambahan enggak? Coba kelompok 2. Siapa kelompok 2? Ada tambahannya enggak? Kelompok 2? Kalau ada tambahannya. Nah, kalau enggak kita lanjut gambar yang kedua. Coba Konsumsi. kelompok 2, apa ini? Yang hasil analisis kelompok kalian apa ini gambar ini? Konsumsi, Bu. Oh, konsumsi, bagus. Ya, Geo. Geo kelompok 2 ya. Nah, apa itu? Apa 1, dari Bu. gambar ini? Kelompok 1. Nah, kelompok 2, Ibu nanya kelompok 2. Oh, ya, Bu. Kalau nggak ada kelompok 2 ya bantu kelompok 1, Geo. Berarti tadi ini apa? Gambar konsumsi, Bu. Iya, yang berhubungan dengan konsumsi. Ya, konsumsi itu ngapain anak sekolah ini ngapain dia ini? Oh, memilih barang, Bu. Oh iya, berarti dia memilih barang minum ya. Jadi sesuai dengan uangnya ya. Kalau yang anak sekolah ini dia hanya minum dari botol aqua gelas ya. Nah, kalau Ya, Bu. yang itu, kalau yang gambar yang satu lagi, Apa, Bu? Membeli barang, Bu. milih barang ya. Beli Nah, baju. apa Memilih itu? baju, Bu. Ya, apa itu konsumsi? Kegiatan untuk menghabiskan nilai guna suatu barang. mengurangi Iya, bagus. Apa faktor-faktornya? Harga barang Harga dan barang atau jasa, jasa, ada kebiasaan istiadat, konsumen, harga barang ada substitusi, istiadat, dan kebiasaan harga konsumen. barang substitusi dan penambahan. Iya, bagus ya. Nah, itulah inilah analisis dari gambar-gambar ini. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke materi kita, apa sih manfaat kita mempelajari distribusi ini?
Kalau kita mempelajari distribusi, maka kita akan mengetahui di mana dan pada siapa kita akan membeli barang konsumsi. Iya, bagus. Kalau itu konsumsi, apa gunanya kita mempelajari konsumsi? Kita kan bisa makan sendiri. Bisa mempelajari Kita konsumsi, dapat lebih kita bijak akan lebih untuk bijak memilih dalam barang yang akan lebih, kita lebih konsumsi. bijak memilih barang atau memakai barang. Oke, iya bagus. Itu hubungannya ya. Makanya kita perlu mempelajarinya ya. Agar kita bijak memilih barang, kita tahu kepada siapa kita membelinya. Ya, bagus ya. Nah, baik anak-anak, anak ibu semuanya. Kita lihat ya materi kita yang sebenarnya ini ya. Nih, ini distribusi. Nih ada nih tukang pengantar barang, gambarnya dia mengantarkan barang. Itu namanya distribusi enggak? Iya, Bu. Ya, Iya, Bu. Distribusi Mengantar. itu adalah kegiatan menyalurkan atau menjual barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Ya, jadi kalau siapa yang melakukan kegiatan ini? Distributor. Ya, bagus. Siapa tadi itu? Distributor ya. Jadi yang melakukan kegiatan distribusi ini disebut dengan distributor ya. Apa faktor-faktornya? Nah, tadi udah disebutkan oleh Nada. Faktor-faktornya itu ada 4. Ada faktor pasar, faktor barang, faktor perusahaan, faktor biasa atau pembelian. Kalau faktor barang itu dipengaruhi oleh kalau faktor pasar dipengaruhi oleh pola persaingan. Perubahan gaya kehidupan konsumen, adanya inovasi produk baru. Kalau faktor barang nilai seperti barang besar dan berat barang serta kualitas barang dan kemasannya. ya. Kalau faktor perusahaan Sumber dana, manajemen dan bentuk pelayanan yang diberikan. ya. Kalau faktor kebiasaan Pelayanan perantara kegunaan negara dan pembiayaan barang. ya. Nah, faktor-faktor ini penting diamati oleh seorang distributor ya sebelum dia melakukan distribusi. Nah, sebagai contoh, kalian pernah belanja nggak di Shopee atau di Lazada? Pernah. Kalau bungkus atau apanya itu rapi, kalian kasih nilai plus nggak? Ya. Ya, makanya perlu yang namanya pengepakan dan cara pengiriman itu harus rapi atau harus bagus. Itu adalah salah satu penilaian yang bagus oleh konsumen. Ya, oke. Kemudian kita lihat mata rantainya. Apa itu mata rantai? Nah, ini cara yang digunakan untuk menyalurkan barang-barang dari konsumen. Ya, itu dia ya. Berarti mata rantainya dari mana? Dari produsen ke konsumen. Apakah langsung ke konsumen atau ada agennya atau ada yang lain? Ya. Ada. Nah, coba kita lihat nih mata rantainya. Nah, ada dari produsen langsung ke konsumen. Berarti konsumen langsung berbelanja ke produsen. Nah, ada dari produsen langsung ke pengecer dulu, baru dari pengecer kita langsung ke konsumen. Ya, jadi konsumen dia nggak langsung ke produsen, dia membeli dulu di pengecer. Ya. Nah, kemudian ada di produsen, kemudian ke pedagang besar, ke pengecer, langsung ke konsumen. Ya. Nah, atau dari produsen ke agen, ke agen ke pengecer ke konsumen. Ya, ada dari produsen, agen, nah dari agen ke pedagang besar, dari pedagang besar ke pengecer, kemudian dari pengecer langsung ke konsumen. Nah, itulah mata rantai distribusi. Ya, nah kalian pernah melakukan belanjanya yang mana? Langsung ke produsen atau langsung ke mana? Biasanya langsung ke pengecer ya. Biasanya langsung ke pengecer ya. Iya, kalau kita belanja di pasar itu namanya udah pengecer ya. Kecuali kalau kita berbelanja di tempat-tempat pedagang besar itu namanya kita langsung ke belanja di pedagang besar ya, nggak langsung ke pengecer. Oke. Ini dia. Kemudian itulah yang berhubungan dengan distribusi. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Ada, Bu. Siapa yang bertanya? Ya. Ada, Bu. Pedagang Apa besar. yang dimaksud dengan perdagangan besar? Pedagang besar. Ada yang bisa menjawab? Apa itu pedagang besar? Tadi udah Ibu apa kan? Udah Ibu singgung sedikit. Pedagang yang bisa melayani orang yang membeli dalam jumlah besar atau disebut dengan grosir. Iya,
Ya, berarti kalau pedagang besar itu misalnya contohnya adalah grosir ya. 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 Oke. Ada nggak di tempat daerahnya orang yang grosir? Ada, Bu. Harganya lebih murah nggak kalau kita dari kita belanja ke pengecer? Iya, Bu, lebih murah, Bu. Murah, Bu. Lebih murah ya. Nah, kemudian kita masuk ke konsumsi. Nah, Konsumsi apa adalah- itu konsumsi? Nah, Konsumsi konsumsi itu adalah Kegiatan adalah mengurangi Dialah maka ya mengurangi menggunakan satu barang. ya, konsumsi adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya apa? Kita makan. Habis nggak nilai gunanya lagi? habis, Bu. Habis. Nah, kalau kita pakai baju termasuk konsumsi nggak? Termasuk Ya, kenapa termasuk konsumsi pakai baju? karena mengurangi nilai guna. Iya, bagus. Karena mengurangi nilai guna. Nah, awalnya baju itu baru kan? Nah, kalau Ya, kita Bu. sering pakai, kita sering konsumsi, akhirnya nilai gunanya berkurang, Jadi pudar lah, berkurang. sobek lah. Nah, itu namanya mengurangkan Jadi barang bekas. nilai guna barang. Ya, bagus Barang. ya. Nah, ini dia faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Yang pertama ada yang namanya faktor pendapatan. Yang kedua, faktor harga barang dan jasa itu sendiri. Yang ketiga, kebiasaan konsumen. Yang keempat, adat istiadat. Yang kelima, harga barang Substitusi. Siapa yang bisa menjawab? Kenapa pendapatan ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi konsumsi? Jika pendapatan seseorang besar, maka kegiatan konsumsi lebih kompleks. Iya, bagus. Kalau pendapatannya besar, mungkin konsumsinya lebih banyak dibandingkan orang yang pendapatan kecil ya. Nah, kalau harga barang dan jasa itu sendiri, kenapa bisa mempengaruhi? Apabila harga turun, Karena jika barang turun maka banyak orang yang bisa membeli ya. Iya, ini kita kembali ke hukum sama dengan hukum permintaan penawaran ya. Nah, kalau adat istiadat, nah Ibu contohkan, kalau musim tabwik di Pariaman, orang banyak nggak mengeluarkan uang? Banyak. Banyak, karena dia membeli ini, membeli itu ya, sehingga terlaksanalah acara tabwik ya. Nah, itu. Nah, kalau harga barang substitusi, apa barang substitusi? Masih ingat? Alat pemuas Alat kebutuhan kebutuhan manusia yang menggantikan fungsi barang lain. Ya, menggantikan barang fungsi barang lain ya. Nah, kalau seandainya barang substitusinya lebih murah, mungkin orang mengkonsumsi barang substitusi ya daripada barang pokoknya ya. Ya, Bu. Kemudian kita lihat teori perilaku konsumen. Nah, teori perilaku konsumen ini dapat dijelaskan ke dalam dua teori. Yang pertama namanya teori kardinal. Dan yang kedua namanya teori ordinal. Nah, kalau teori kardinal ini disebut dengan pendekatan kepuasan marginal. Apa artinya? Nah, tingkat kepuasan diukur dengan nilai atau angka. Ya. Nah, untuk teori kardinal ini biasanya lebih dikenal dengan adanya hukum Gosen. Ada hukum Gosen 1 dan ada hukum Gosen 2. Ya. Nah, kemudian teori ordinal. Kalau teori ordinal, coba baca Geo. Apa teori ordinal ini? Teori ordinal lebih memberi penekanan pada preferensi, yaitu barang A lebih saya sukai dibanding barang B. Artinya pendekatan ordinal membuat urutan kombinasi barang yang akan dikonsumsi. Ya. Tingkat kepuasan konsumen dalam mengonsumsi suatu barang tidak dapat diukur dengan satu satuan, tetapi dibandingkan. Oh iya, itu dia teori ordinal ya. Dia membuat urutan kombinasi barang yang akan dia konsumsi. Jadi tingkat kepuasan mengkonsumsi satu barang diukur dengan satu satuan, tetapi dibandingkan. Nah, kita lihat hukum Gosen 1. Bunyi hukum Gosen 1, jika pemenuhan akan suatu jenis barang dilakukan secara terus-menerus, maka rasa nikmatnya mula-mula akan tinggi. Namun, semakin lama kenikmatan tersebut semakin menurun. Nah, coba lihat contoh
Oh, gambarnya ini. Siapa yang bisa menganalisis gambar ini? Ayo. Orang sedang minum. Ya, orang sedang minum. Ngapain orang minum tersebut? Makin banyak dia minum, Menikmati. makin menikmatnya bosan. makin menurun. Ya. Apa? Semakin banyak dia minum, maka rasa nikmatnya semakin menurun. Iya, bagusnya. Itulah yang disebut dengan hukum Gosen ya. Kalau kita minum, awalnya kita haus. Kemudian kita minum. Ada kedengaran, Nak? Jadi Nah, awalnya kita minum. Kita haus sekali minum kita. Sedikit kita minum sangat nikmat. Iya kan? ya Bu. Ya, Nah, kemudian ditambah lagi, minum banyak-banyak lagi. Masih ada nikmatnya sedikit. Nah, Masih. kemudian lama-kelamaan terlalu penuh lagi, akhirnya kita merasa Kekenyangan. nikmatnya menurun. dan nikmatnya Makin Menurun. menurun. bagus. Itulah bunyi hukum Gosen satu ya. Nah, kemudian kita lihat hukum Gosen 2. Konsumen akan membagi-bagi pengeluaran uangnya untuk membeli berbagai macam barang sehingga kebutuhan-kebutuhannya terpenuhi secara seimbang ya. Berarti dia mengkonsumsi hanya sesuai dengan kebutuhannya saja ya. Kemudian kita lihat sampai di sini ada pertanyaan enggak? Siapa yang bisa mencontohkan lagi yang hukum Gosen 1 ini? Makan nasi, Bu. Makan nasi ya, awalnya kalau kita lapar ya kita makan, enak nih nikmatnya makan, kita lapar nih mah. Tetapi karena masih enak rasanya sambal masakan mama, makan kita lagi. Akhirnya kekenyangan, habis kekenyangan nikmatnya itu nggak ada lagi. Ya, contohnya ya. Berarti udah paham ya tentang hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2? Udah, Bu. Paham, Bu. Tunggu lu anak-anak, ada rekamannya lagi. Kenapa nggak direkam ini? Oke. Kalau nanti kalau ada rekamannya kita ulang lagi ya, Nak ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Nah, sekarang kita lihat hukum pendekatan ordinal dengan kurva diferensi. Nah, ini dia ya, pendekatan ordinal dilakukan dengan menggunakan analisis kurva diferensi. Kemudian kurva indiferensi adalah kurva yang menunjukkan berbagai titik kombinasi dua barang yang memberi kepuasan yang sama. Kemudian mengukur kepuasan konsumen melalui pendekatan ordinal. Ini dia nih. Konsumen mempunyai pola preferensi barang yang akan dikonsumsi. Kemudian konsumen mempunyai pendapatan tertentu. Kemudian konsumen berusaha mendapatkan kepuasan maksimum. Dan kurva indiferensi yang semakin jauh dari titik nol menggambarkan kepuasan semakin tinggi. Nah, oke Ananda. Itulah materi kita hari ini. Oh, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ke Ibu. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, Ibu mohon salah satu dari kalian untuk menyimpulkannya. Siapa yang bisa menyimpulkan? Dari pembahasan materi kita yaitu distribusi dan konsumsi. Distribusi yaitu kegiatan menyalurkan atau menjual barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi yaitu yang pertama faktor dasar, yang kedua faktor barang, yang ketiga faktor perusahaan, yang keempat faktor kebiasaan dan pembelian. Iya, bagus. Yang terus pengertian konsumsi yaitu kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi yaitu yang pertama pendapatan, yang kedua harga barang atau jasa, yang ketiga kebiasaan konsumen, yang keempat adat istiadat, yang kelima harga barang substitusi. ya. Teori perilaku konsumen terbagi dua, yaitu teori kardinal, yang kedua teori ordinal. Ya. Dan bunyi
gosen yang satu yaitu hukum gosen satu, jika pemenuhan kebutuhan akan suatu jenis barang dilakukan secara terus-menerus, maka rasa nikmatnya mula-mula akan tinggi, namun semakin lama kenikmatan tersebut semakin penuh. Dan bunyi gosen kedua yaitu konsumen akan membagi-bagi pengeluaran uangnya untuk membeli berbagai macam barang sehingga kebutuhannya terpenuhi secara seimbang. Oke, bagus ya. Hanya itu yang bisa saya jelaskan. Lanjut, masih ada kesimpulannya? Enggak, Bu. Nah, oke. Nah, itu untuk kesimpulan pelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutup, Ibu mau tanya dulu. Oke, siapa? Si Razi. Razi nyimak nggak tadi? Nyimak, Bu. Nyimak. Coba kasih Ibu contoh tentang hukum gosen satu. Contoh makan nasi tadi, Bu. Ya, yang lain. Contoh yang lain lah. Oh, Apa bisa contoh misalnya? lain nonton Dalam TV, Bu. Apa, Bu? Bisa, Bu? Siapa? Jofrian. Siapa? Ayo, siapa yang bisa mencontohkan lagi? Cepat, Bu. Sabar, Bu. Main game, Bu. Itu lama-lama bosan, Bu. Sepatu. Iya, main game lama-lama bosan, ya. Apalagi itu termasuk konsumsi nggak Sepatu. main game itu? Ya, Ya, Bu. Bu. Ya, apalagi? Bermain, Bu. Main. Ya, menggunakan. Ya, Bu. Main bola pas, Bu. Main bola lama-kelamaan awalnya kita enak main bolanya ya, nikmat ya. Habis itu kecapean, Ulang-ulang bosan, Bu. Akhirnya merasa bosan. Ya, Berenang, Bu, berenang. berenang. Agak Ya. pegar, Bu. Oke. Nah, ada pertanyaan yang lain nggak? Siapa yang bisa menyajuk pertanyaan? Tadi kita udah menyimpulkannya, ada nggak pertanyaan yang lain? Nggak ada, cukup sampai di sini. Nggak ada, Bu. Oke, Ananda. Tadi kita udah melakukan pembelajaran secara Zoom ya. Nah, bagaimana rasanya kalau kita belajar Zoom ini? Kurang Lebih bagus daripada WhatsApp, Bu. Lebih bagus ya daripada kita kasih apa ya? Kita kasih Iya, materi lewat di WhatsApp, WA Bu. saja. tapi lebih bagus secara offline, Bu. Iya, bagus. Berarti mau ya online setiap hari? Mau kok, Bu. Mau Iya, ya? Bu. Alhamdulillah. Oke. Kalau bisa di sekolah, Bu. Kalau bisa sekolah. Iya, langsung. Bu. Kalau Ya, bagus insya di Allah sekolah. kita Januari sekolah lagi ya. Nah, Kalau ada nggak tanggal yang 4. perlu, Ananda, Ibu mau tanya dari yang tadi itu ada nggak yang perlu Ibu perbaiki? Nggak Dari ada, Bu. Nggak ada, Bu. udah cukup rasanya. Udah. Udah, Bu. Nah, terima kasih ya, semoga kita lancar ya. Baiklah Ananda, untuk pemahaman Ananda, nanti akan Ibu kirimkan soal-soal di Google melalui Google Form. Silakan Ananda menjawab soal-soal tersebut ya. Nah, untuk yang absen jangan lupa di Google Form-nya nanti ya. Nah, kemudian untuk minggu depan kita lanjut pelajaran kita yaitu mengenai keseimbangan dan struktur pasar. Ya, nah Ibu harap Ya, Bu. sebelum mulai belajar silakan Anda cari referensi buku-buku pelajaran di internet, di apa, cari apa itu pasar. Kalau bisa Anda belajar di rumah, lihat aktivitas-aktivitas orang di pasar. Ya. Iya. Nah, oke. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, silakan Ananda bantu Ibu. Siapa salah satu tadi? Siapa yang bantu Ibu berdoa? Rahul. Nah, Rahul. Sekarang coba Yazid bantu Ibu Al. untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Mana Yazid? Ya Yazid, bantu Ibu. Siap, Bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ananda ya. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen, Bu. Apa, Bu, sekolah Januari itu, Bu? Insya Allah kita sekolah Januari ya. Tanggal berapa tuh, Bu? Awal bulan apa? Tahun ajaran baru. Tahun barunya itu. Biasanya tanggal 2 kita sekolah itu. Tanggal 3 kata Pak Yuri, Bu. Hari Sabtu, Bu. Ya pokoknya Tiga, Bu. pokoknya Hari tanggal Minggu, 3. Bu. Berarti tanggal 4, nah, Bu. Tanggal 3. Pokoknya Tanggal antara 4, tanggal Bu. 3 dan tanggal 4. Nanti tunggu aja informasi dari sekolah ya, Nak ya. Tanggal 3 Minggu. Oke, Ananda ya, kita akhiri ya. Ibu tutup ya Zoom-nya.
Ya, Bu. Bagi yang belum makan, silakan makan. Nanti sakit pula Ya, Bu. ya. Udah makan, Bu. Oke. Udah makan.